wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Anak-anak kelas 7, hari ini kita akan belajar asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam adalah materi kelas 7 semester 1. Dengan pokok materi adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Pada KD 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan sifat kimia, dan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pernahkah? Tentunya sudah ya. Kalian makan jeruk? Bagaimana rasanya? Asamkah? Dan berapa pH-nya? Oke, hari ini nanti kita akan belajar mengetahui asam dan berapa pH yang ada pada makanan yang kita makan, terutama jeruk. Kemudian, Lina mau tanya, adakah di antara kalian yang pernah sakit perut atau sakit emah? Kemudian, apakah betul emah itu disebabkan karena asam lambung yang tinggi? Kemudian kalian minum obat emah dan perut terasa nyaman. Apakah benar di sana ada peristiwa netralisasi? Ada reaksi antara asam dan basa? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Dengan tujuan belajar kita hari ini adalah 1. Mendeskripsikan sifat asam, basa, dan garam dengan tepat. 2. Membandingkan sifat asam, basa, dan garam. 3. Mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam. Dan yang keempat adalah kita akan menguji asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator universal, indikator buatan, dan indikator alami. Anak-anak, hari ini kita akan mengetahui bagaimana menguji asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas atau zat untuk menguji asam, basa, dan garam, yaitu indikator. Anak-anak, indikator yang pertama adalah indikator universal, di mana indikator ini memiliki pH 1 sampai 14. Skala 1 sampai 6 adalah asam, 7 adalah netral, dan 8 sampai 14 adalah basa. Kemudian yang kedua adalah indikator buatan, yaitu berupa kertas lakmus yang berwarna merah dan berwarna biru. Kertas ini akan berubah warna ketika kalian memasukkannya ke dalam bahan atau larutan yang disiapkan untuk menguji asam, basa, dan garam. Yang ketiga adalah indikator alami. Indikator alami ini kalian bisa mengambilnya dari ekstrak tumbuhan seperti bunga kembang sepatu, bit, kol merah, buah naga, dan juga tanaman atau kunyit, ya. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk praktikumnya. Yang pertama adalah indikator universal, kertas lakmus, dan indikator alami dari ekstrak tumbuhan. Kemudian jangan lupa kalian siapkan bahan-bahannya: garam, sabun, kunyit, jeruk, dan jangan lupa plat tetes atau gelas plastik. Kemudian mortal penumbuk dan label. Oke, sekarang kita lihat video praktikum asam, basa, dan garam. Nah, sekarang kita mulai praktikum ya. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah indikator universal. Isinya nanti seperti ini, dicocokkan ya. Kemudian ada kertas lakmus biru dan merah, dan kita pakai indikator alami dengan menggunakan kunyit.
Kemudian bahan-bahannya ada obat mah, jeruk, kunyit, garam, kemudian sabun, dan tentu saja ada gelas plastik pengganti plat tetes. Oke, siap? Kita mulai ya. Sekarang kita pakai indikator universal. Perhatikan di sini ada warnanya dan ada skala pH-nya. Oke, kita coba ya dimasukkan. Caranya kalian masukkan. Yang pertama ada sabun, garam, obat mah, dan jeruk. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan terjadi perubahan warna dan dicocokkan di bungkus atau wadah indikator universal. Ketemu lagi. Oke, sekarang setelah 5 menit kita lihat ya perubahan warnanya pada bahan-bahan yang tadi. Kemudian kita cocokkan di sini ya anak-anak. Oke, kita mulai dari jeruk. Ini jeruknya sangat asam ini. Ternyata kita bisa menemukan jeruk pada posisi di sini. Nomor berapa anak-anak? Di sini nomor 4 ya. Oke, 4 pH-nya. Kemudian yang garam. Oh, tidak ada, kita balik. Yang garam. Nih di posisi 7. Setuju kah? Setuju ya? Ya, oke. Kita lanjut pada air sabun. Kita cari air sabun. Nomor berapa? 9 ya. Oke, 9. Kemudian yang proma. Kita lihat nomor berapa anak-anak? Nomor 10. Oke. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita pakai lakmus biru dulu ya. Kita masukkan ke air jeruk. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian air garam, sabun, dan obat mah. Tunggu sekitar 2 menit. Jumpa lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Tadi kita pakai lakmus biru ya. Coba anak-anak perhatikan. Tuh, warnanya merah kan? Nah, ini berarti biru menjadi merah asam. Yang kedua, garam, biru tetap biru, berarti netral. Yang sabun, perhatikan ya. Yang sabun, ini warnanya tetap biru ya. Kemudian yang proma juga warnanya tetap biru. Oke, sekarang kita pakai lakmus merah. Yang pertama, kita siapkan lakmusnya. Kemudian kita masukkan ke air jeruk. Yang kedua ke garam. Kemudian air sabun dan proma. Kita tunggu 2 menit ya. Oke. Kita tunggu sampai terjadi perubahan warnanya. Oke, sekarang kita sudah 2 menit. Kita lihat hasilnya untuk lakmus merah. Ini yang jeruk ya, Nana. Kita perhatikan. Ini yang jeruk, lakmus merah tetap merah. Yang kedua, garam, lakmus merah juga warnanya tetap. Kemudian yang sabun, lakmus merah berubah menjadi biru. Dan yang obat mah, lakmus merah menjadi biru. Oke. Setelah kegiatan ini yang kedua, kita lanjutkan ke indikator alami. Anak-anak, sekarang indikator alami kita pakai ekstrak kunyit saja ya. Kalian boleh pakai buah naga yang dibuat larutan seperti ini, atau pakai bit atau kol merah. Kita
kita pakai kunyit saja. Oke, kita aplikasikan ke jeruk. Nah, ini cukup diteteskan sedikit saja. Oke, nanti kita lihat perubahan warnanya. Terlalu keras ini. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit. Nanti akan terjadi perubahan warna atau tidak bisa kita lihat dari hasilnya. Oke, nih, coba perhatikan ini yang jeruk ya, warnanya tetap kuning ya. Kemudian ini yang garam juga tetap ya, mengikuti warna kunyitnya. Kemudian pada sabun ini terjadi perubahan warna lebih pekat ya. Kemudian yang obat Proma ini menunjukkan warna merah. Oke, dari kesimpulan ini kalian tentunya bisa mengambil kenapa terjadi perubahan warna, apakah dia termasuk asam, basa, atau garam. Terima kasih. Kita lanjut. Kita isi tabel pengamatannya. Anak-anak, sekarang kita perhatikan hasil pengamatan kita hari ini. Yang pertama adalah jeruk pada lakmus merah tetap berwarna merah, lakmus biru berubah menjadi merah dengan pH 4 berarti asam. Yang kedua adalah garam pada lakmus merah tetap, pada lakmus biru juga tetap tidak ada perubahan warna dengan pH 7 berarti netral. Yang ketiga adalah sabun dengan perubahan warna dari merah menjadi biru, biru menjadi biru atau tetap dengan pH 9 berarti basah. Kemudian yang terakhir adalah obat mah pada lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap dengan pH 10 berarti basah. Anak-anak, kita lanjutkan pada perbedaan asam, basa, dan garam. Asam akan memerahkan lakmus biru, nilai pH 1-6, bersifat korosif jika mengenai kulit, bisa menyebabkan iritasi dan dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, basa. Basa membirukan lakmus merah, nilai pH 8-14, licin dan rasanya pahit. Basa bila bertemu dengan asam akan menjadi garam atau terjadi peristiwa netralisasi. Yang ketiga adalah garam. Garam merupakan senyawa ionik. Jika keduanya bertemu, maka akan terjadi netralisasi. Anak-anak, sekarang di akhir pembelajaran kita, yaitu pengambilan kesimpulan. Yang pertama, tadi kita sudah menggunakan indikator universal dengan menggunakan kertas pH dengan nilai pH 1-14, 1-6 bersifat asam, 7 netral, 8-14 basah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kertas lakmus di mana pada perubahan warna merah menjadi biru berarti basah, biru menjadi merah berarti asam, jika warnanya tetap berarti netral. Dan yang ketiga adalah tadi kita sudah menggunakan indikator alami menggunakan kunyit. Jika bahan yang kita siapkan terjadi perubahan warna, maka bersifat basah. Oke anak-anak, hari ini kalian telah belajar asam, basa, dan garam. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja
Kalian luar biasa.